Oke, Bu Rada sudah berada di ruangan kelas kita. Bu Ines, silakan dibuka kameranya biar kita memulai kegiatan kita. Alhamdulillah Bu Leni ini sudah hadir. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghubungi teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita mendapatkan keberkahan dan keridhoannya sehingga dapat melaksanakan kegiatan JIMED untuk mengevaluasi tugas yang sudah Bapak Ibu upload di LMS. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen kita, Ibu Maimunah yang sudah hadir sejak awal ya, dan Bapak Ibu peserta PPG yang alhamdulillah sudah sampai pada sesi tahap PPL untuk kali ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah karena kita ingin ya mengoreksi tugas Bapak Ibu lebih maksimal karena ini adalah hari yang kedua dan ini hari terakhir untuk sesi sampai tanggal 29 ya. Jadi maka kita akan melihat kembali, kita akan mencoba melihat video pembelajaran dan memberikan komentar juga kepada PTK Bapak Ibu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu dosen kita. Oleh sebab itu mari kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sudah hadir 8 orang. Kita mungkin akan menunggu 2 orang lagi di perjalanan. Namun sebelumnya mohon izin nih Bu dosen, saya ingin mengingatkan kembali instrumen dan rubrik penilaian untuk pelaksanaan pembelajaran pada PPL. Berarti ini memang kita melihat video pembelajaran daripada mahasiswa kita ya Bu ya. Untuk rubrik penilaian pelaksanaan pembelajaran ini Bapak Ibu sangat banyak sekali item yang harus kami lihat ya Bu dosen ya. Ya, kalau boleh saya rincikan, saya rangkum di rubrik penilaian pelaksanaan pembelajaran ini ada 2 garis besar ya, ada 2 poin besar. Yang pertama kegiatan pembelajaran, yang dimana di kegiatan pembelajaran itu ada di tahap pendahuluannya bagaimana Bapak Ibu melakukannya, kemudian di tahap inti, kemudian di kegiatan penutup. Itu untuk kegiatan pembelajaran yang poin A1 itu saja Bapak Ibu ada 25 soal ya, ada 25 instrumen yang harus dilihat. Kemudian poin yang kedua itu adalah kepribadian, di mana di kepribadian ini ada 4 subnya, yaitu memesona, arti ya penampilan sebagai seorang guru, kemudian berwibawa, bagaimana kita dalam mengajar, bertutur kata bahasa, kemudian tegas, kemudian yang keempatnya penuh panggilan jiwa. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kami nilai di dalam video pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu kirimkan itu, yang durasinya sebenarnya diizinkan itu hanya 5-15 menit. Tapi ada beberapa teman yang membuatnya lebih panjang. Ini dari catatan saya, dari waktu saja ingin saya sampaikan dulu. Ibu Mulyani, Ibu Mul sudah hadir ya. Nah ya, Ibu Mul menggunakan rekam layar ya. Iya, karena di video Ibu itu materinya yang besar gitu kan, kemudian nampak kecil yang di kelasnya gitu. Sepertinya menggunakan rekam layar gitu seperti kita menyampaikan materi. Ya, coba dilihat lagi ke depannya, memang kita mengambil proses pembelajaran itu divideokan Bu, divideokan, nanti itu yang kita edit. Kemudian ya untuk Ibu Rada udah hadir ya. Ibu Rada mengirimkan bukan video pembelajarannya,
materi ajar seperti kita membuat kemarin materi pembelajaran kita yang video itu yang Bu Rada kirimkan ya. Bu Rada sepertinya harus diulang itu supaya ada nilai untuk yang pertama ini gitu. Itu secara garis besarnya. Oke, izinkan saya share screen dulu. Mau kita lihat kembali ya, mau kita lihat lagi apa sih gitu rubrik penilaian yang harus ada pada proses video pembelajaran Bapak Ibu. Udah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bapak Ibu? Mohon Bapak Ibu, karena kita berada di di tengah-tengah keluarga kita tercinta, mohon di-mute-kan mikrofon kita terlebih dahulu. Oke, udah kelihatan Bapak Ibu? Mohon konfirmasinya. Halo? Apakah tayangan saya sudah kelihatan? Oke, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan di awal tadi, instrumen dan rubrik penilaian pelaksanaan pembelajaran pada PPL. Jadi ini memang video di saat Bapak Ibu mengajar di hari Senin, tatap muka, real materinya, dan sebenarnya apa yang Bapak Ibu lakukan itu juga real seharusnya, kan gitu. Yang pertama itu, ini poin yang pertama, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini nanti ada 3 tahapan. Yang A-nya tahap pendahuluan. Di sini Bapak Ibu akan dilihat bagaimana membuka pelajaran. Ya, secara umum Bapak Ibu sudah bagus dalam membuka pelajaran. Ada doanya, ada salam ya, ada memberikan motivasi kepada siswa juga sudah ada menyampaikan tujuan pembelajarannya. Namun yang ingin saya sampaikan di sini masih terkesan Bapak Ibu dalam mengakses peserta didik itu masih memanggil nama satu-satu. Itu sebenarnya tidak perlu kita lakukan Bapak Ibu apabila kita sudah mengenal anak. Nah, kalaupun kita adalah pertemuan pertama dan siswanya baru, yang lebih tepat yang kita lakukan adalah kita perkenalan diri. Kita silakan anak kita memperkenalkan dirinya, menyebutkan namanya, nama lengkapnya, kemudian dia sukanya dipanggil siapa, kemudian harapannya dalam pembelajaran kita apa. Nah, itu mungkin untuk yang memang kita baru bertemu dengan anak tersebut. Tetapi kalau sudah kelasnya kemarin misalnya di kelas 3, sekarang kita ngajar kelas 4, anaknya itu juga, maka untuk absensi itu cukup kita melihat kondisi anak kita saja Bapak Ibu, dan kita bisa memastikan kursi yang kosong itu siapa gitu Bapak Ibu ya. Kemudian tahap inti ini ada beberapa item banyak ini Bapak Ibu. Yang pertamanya guru menerapkan langkah-langkah persiapan pembelajaran. Jadi langkah-langkah persiapan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rancang di modul ajar itu dilaksanakan, dan kami melihat gitu ya bagaimana untuk memulai suatu kegiatan. Apakah Bapak Ibu menggunakan metode ceramah murni atau bervariasi ya, ada metode diskusi atau permasalahan masalah pendekatan PJBL gitu ya, proses basic learning atau discovery learning, inquiry learning. Itu kelihatan di awalnya ini Bapak Ibu. Tentu kita akan membuat kelas kita itu berkelompok ya, jadi jangan dominan gitu Bapak Ibu kita dalam menyampaikan materi gitu. Kemudian guru dalam menyajikan materi itu utuh ya, jelas utuh ya, utuh. Ini udah jelas Bapak Ibu sudah berpengalaman di sini. Kemudian guru dalam menyajikan materi yang sinergi setiap tahapan pembelajaran. Jadi antara awal sama tengah. Jadi kita berunut ya nanti menyampaikan materi kita gitu, mulai dari hal yang sederhana sampai yang kompleksnya. Kemudian guru terampil dalam menggunakan model pendekatan dan metode pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya masih melihat ya yang perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu guru, karena di dalam video pembelajaran yang Bapak Ibu kirim itu masih terkesan teacher center gitu, berfokus kepada guru ya, belum kepada peserta didik. Misal nih, saya punya catatan, izinkan saya untuk membacakannya. Untuk Ibu Neti ya, Ibu Neti kan memilih ya metode pembelajarannya itu, pendekatannya itu adalah inquiry learning. Nah, tapi di dalam video itu terkesan
Ibu Neti yang dominan untuk menjelaskan materi. Nah, seharusnya materi itu kalau bisa kita sarankan anak-anak udah bisa dibuat kelompok ya, dibagi kelompok 3 kelompok untuk melihat macam-macam jinayah yang ada berlaku, terus dihubungkan dengan kehidupan sekarang ini gitu. Apakah orang yang narkoba gitu ya, apakah termasuk dalam hubungan jinayah seperti ini tuh, wawasan seperti itu boleh kita pancing karena ini adalah madrasah aliyah gitu. Nah, terus kepada juga Pak Islahul ya, kalau Pak Islahul sudah saya lihat dalam poin ini anak-anak sudah disuruh ya berkelompok gitu, berkelompok, tapi di situ masih terlihat bahwa yang dibahas oleh anak itu adalah sama gitu ya, sama Pak permasalahannya. Dan untuk meminta anak menampilkan ke depan itu seharusnya kalau bisa itu berbeda-beda dalam pembahasan najis. Misal kelompok ini membahas tentang najis mutawasita, yang ini mukhalazo, yang ini mukhaffafa gitu ya. Jadi akan lebih kaya gitu dengan berbagai tipe pokok bahasan itu diberikan kepada kelompok, dan kelompok mencari gitu ya, mengeksplor, mencari sumbernya dan seperti apa cara membersihkannya, itu baru ditampilkan ke depan kelas, sehingga akan kaya anak-anak dengan materi tersebut, daripada ya sama dengan satu topik anak-anak membahas semuanya gitu. Jadi tidak terlalu dalam dan mereka semuanya menjadi sama gitu, kalau boleh diusulkan seperti itu. Terus juga dalam hal ini seharusnya juga contohnya lebih real. Kalau Pak Islahul kemarin mencontohkan mencuci najis mukhafafa itu jika tangan dijilat anjing ya. Sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim gak mungkin ya tangannya dijilat anjing ya, memang dia pelihara anjing ya. Kalau bisa kita berikan contoh yang lebih real ya dengan kehidupan anak, mungkin piring atau bejana ya, atau sepatunya gitu. Kadang-kadang kan kita letak di luar tuh, kita tidak memiliki anjing, mungkin anjing tetangga kita yang lewat, kemudian bejana kita dijilat seperti itu. Oke, itu beberapa contoh yang saya ambil. Juga nanti ke rukun Islam ya, ke rukun Islam yang diajarkan oleh guru kepada anak-anak bisa menggunakan head to number. Jadi nomor berkepala ya, kepala bernomor. Jadi karena anak-anak itu kan belum bisa membaca ya Pak Ibu ya. Untuk kelas 1 itu belum bisa membaca, tapi dia sudah diharuskan menghafal rukun iman, rukun Islam ya. Itu akan lebih aktif, akan lebih nampak ya, apabila digunakan metode head to number gitu, kepala bernomor gitu ya Pak Ibu ya. Jadi disuruh anak-anak itu ke depan mencocokkan nomor dengan yang kita sebutkan gitu. Itu variasinya aja Bapak Ibu. Jadi di sini di poin yang 7 ini saya berharap ya untuk kedepannya Bapak Ibu lebih ditingkatkan lagi untuk secara keseluruhan. Di video pembelajaran yang kedua mungkin nanti bisa kita akan lihat bahwa anak-anak memang berorientasi kepada student centernya. Karena itulah yang diminta dengan pembelajaran kurikulum merdeka Bapak Ibu ya, anak yang menggali, kita tinggal menjadi fasilitator saja. Kemudian nomor 8, guru menerapkan pembelajaran yang mendidik melalui pendekatan pembelajaran yang gaib dengan kurikulum merdeka. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Ke-9, guru mengembangkan variasi interaksi. Ya, nah ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan di beberapa modul pembelajaran Bapak Ibu sudah menyuruh anak untuk membuat soal asesmen di awal pembelajaran juga. Kemudian anak-anak juga disuruh tepuk gitu ya, segala macam udah kelihatan kalau bagian ini. Kemudian nomor 10 itu guru mengelola kelas dan iklim pembelajaran, ini sudah. Kemudian guru menunjukkan daya adaptasibilitas dalam proses pembelajaran. Kemudian guru mengorganisasikan dan memanfaatkan sumber belajar atau bahan ajar. Nah, ini Bapak Ibu, dari tayangan video pembelajaran yang Bapak Ibu kirimkan ya, ada beberapa orang teman yang sudah menggunakan berbasis IT ya, udah ada menggunakan laptop, tetapi tidak dilengkapi dengan infokus kali ya, sehingga apa yang ditayangkan itu hanya di laptopnya gitu, anak tidak melihat di infokus, mungkin kekurangan fasilitas kali ya.
Jadi nanti kalau memang menggunakan laptop, tentu saja kita combine include dengan infokusnya, karena biar materi itu bisa terlihat lebih besar, lebih jelas oleh anak-anak. Nah, ini berhubungan dengan guru menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, ya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian guru menggunakan media pembelajaran, ya ada media pembelajarannya yang di laptop tadi, infokus tadi menjadi media. Kemudian ada juga yang secara membuat potongan kartu ya, ditempel gitu ya, yang ditempelkan di papan tulis, itu juga sudah menjadi media. Kemudian guru mengembangkan kemampuan 4C. Ini berhubungan dengan pembelajaran abad 21 ya Bapak Ibu ya. Kreativitas ya, kalau kolaboratif. Nah, ini yang belum muncul Bapak Ibu. Nah, seharusnya komunikatif ya, komunikatif, menyampaikan kembali, communication itu perlu Bapak Ibu, apalagi di anak-anak kita yang sudah di jenjang MTS dan madrasah aliyah ya. Itu memang diajak anak-anak untuk menyampaikan kembali apa yang tadi kita buat berkelompok. Jadi dia bisa mengkomunikasikan kembali apa yang sudah diajarkan. Nah, ini juga belum terlihat ya, terlihat kita masih menjadi senternya gitu. Kemudian guru menunjukkan kejelasan suara. Oh, ini lantang-lantang banget. Saya kagum sama Bapak Ibu ya. Ini hal yang perlu dipertahankan. Kemudian guru menunjukkan penggunaan bahasa yang baik juga harus dipertahankan. Guru mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan sesuai dengan moderasi. Nah, diinsertkan nilai moderasinya Bapak Ibu. Ini juga belum kelihatan di materi yang Bapak Ibu ajarkan gitu ya. Seperti sholat gitu ya, materi sholat masih cenderung kepada rakaatnya berapa, nama-nama sholat ya, itu memang untuk kelas 4 ya. Kelas 4 kan sudah bisa kita ajak sebenarnya insertkan nilai-nilai moderasi yang sudah dipelajari gitu di sini. Dipilih aja Bapak Ibu dari 10 nilai moderasi tersebut apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Mungkin toleransinya kali di sini ya yang perlu disampaikan. Kemudian guru menggunakan analogi, metafora atau kisah dan perumpamaan. Nah, ini tentu saja sesuai dengan materi juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-20, guru menggunakan komunikasi nonverbal atau gestur gitu ya dalam suasana belajar. Nih juga ini sudah kelihatan dan ini harus dipertahankan. Kadang-kadang ketika anak-anak menjawab, Bapak Ibu dengan spontan mengatakan bagus gitu, hebat, jempol gitu ya. Itu harus dipertahankan Bapak Ibu. Bahkan ada juga yang membuat anak-anak yang sudah bisa ke depan itu Bapak Ibu memberikan permen kayak gitu ya buat anak-anak. Itu ada kelihatan di video pembelajaran Bapak Ibu. Itu harus dipertahankan apalagi buat anak-anak yang berada di MI Bapak Ibu. Kemudian guru menciptakan suasana pembelajaran. Oke, sudah. Kemudian yang ke C-nya nih Bapak Ibu, bagian penutup ya. Bagian penutup itu Bapak Ibu dituntut untuk melihatkan di proses pembelajaran Bapak Ibu itu ya, guru menciptakan suasana pembelajaran yaitu terampil dalam menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini banyak dari PD pembelajaran Bapak Ibu yang nggak sampai gitu ya, karena ini juga baru pertama ya, wajar lah modul pertama mungkin belum ada sumatifnya, tetapi untuk formatifnya harus ada Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu mengajar tatap muka dengan anak-anak, untuk formatif perlu, karena inilah yang menjadi acuan bagi kita untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Apakah yang kita ajarkan itu sudah didapati oleh anak gitu ya, dipahami oleh anak? Apakah dengan cara metode yang kita ajarkan ini materi mudah diserap oleh anak? Kalau seandainya anak-anak sebagian besar belum memahaminya, berarti evaluasi buat kita bagaimana strategi pembelajaran ke depannya harus kita ubah Bapak Ibu. Jadi ini perlu. Kemudian guru menciptakan suasana pembelajaran yaitu guru terampil dalam menerapkan instrumen penilaian yang berbasis HOT. Nah, ini seharusnya untuk yang sumatif apabila materinya sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian guru menciptakan suasana pembelajaran yaitu guru terampil dalam melaksanakan penguatan, pengayaan atau remedial. Jadi jelas kalau seandainya anak kita sudah
bagus di suatu materi itu, kita harus memberikan program pengayaan. Jadi ica-ica aja Bapak Ibu, oke yang ini kelompok ini sudah bagus, Ibu kasih tambah soal ya, ya kan gitu. Yang ini belum, ini soalnya. Jadi itu nampak soal pembelajaran kita dari proses itu ada berdiferensiasinya sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang kita akan laksanakan. Kemudian 25, guru menciptakan suasana pembelajaran, yaitu guru terampil dalam menutup pembelajaran melalui kegiatan penyimpulan. Nah, jadi ketika kita di dalam hal penutup itu, Bapak Ibu tidak hanya membaca doa dan salam, tetapi di situ perlu menyimpulkan, dan menyimpulkan ini kita harapkan anak-anak ya, dari anak-anak, dari peserta didik menyebutkan materi yang kita sudah pelajari apa saja. Ayo sebutkan ini, buktikan bahwa dia. Kemudian refleksinya harus dilakukan Bapak Ibu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan atau tidak gitu ya. Apakah bisa diterima atau rumit. Nah, itu dikasihkan refleksi untuk siswa kita. Kemudian bagian poin yang kedua yang harus kami nilai yaitu kepribadian Bapak Ibu. Kepribadian di sini adalah memesona, yaitu penampilan Bapak Ibu secara umum sudah good ya, sudah good. Bapak Ibu tidak disangsikan lagi. Ini layak sebenarnya untuk sudah mendapatkan sertifikat pendidik sebenarnya. Kemudian berwibawa, saya udah oke kan ya. Kemudian tegas, jelas, terus penuh panggilan jiwa, saya yakin itu. Jadi ini Bapak Ibu yang kami akan lihat bersama Bu dosen dalam memberikan penilaian video Bapak Ibu. Jadi ada sekitar berapa ya, item 25 tambah 18, 43 nomor Bapak Ibu. Nah, itu memang harus kami isi gitu, tidak bisa nilai full begitu yang akan kita berikan. Oke, demikian Bapak Ibu dari saya secara umum. Nanti bisa mungkin ditambahkan oleh Ibu dosen kita atau ada hal yang harus kita diskusikan. Ini ya. Silakan kepada Bu dosen kalau ada menyampaikan dulu Bu dosen tambahan atau kita langsung ke mahasiswa kita. Silakan Bu dosen. Terima kasih Bu Andis yang luar biasa ya. Sudah dari kemarin ya penjelasannya luar biasa, rinci. Memang ujiannya sudah dari 27 tahun ya ngajar ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Benar Ibu ya, benar bahwa yang kemarin yang Ibu Anis katakan bahwa dalam video itu memang ketika memotong-motong itu ada yang tidak pas, padahal mungkin ada gitu ya, ada barang, maksudnya ada kegiatannya, tetapi karena ketika memotong tidak pas jadi tidak terlihat. Ada tuh siapa namanya Ibu ya, itu tidak terlihat menyimpulkan pelajarannya, padahal ada kayaknya, tapi karena dipotong jadi nggak kelihatan. Jadi itu barangkali perlu diperhatikan ketika memotong-motong atau mengedit video. Ini tambahan aja Bu Anis ya. Iya Bu. Video itu harus pas. Jadi yang poin-poin 40 berapa tadi? Banyak poinnya ya. 43 Bu. Poin-poin yang ada di situ jangan sampai terpotong ketika mengedit. Ya. Jadi ada penyampaian tujuan, harus ada pemberian pertanyaan pemantik. Nah, itu harus ada. Kalau perlu dikasih judul di situ ya. Nah, judul ini ketika di yang kedua misalnya ketika sedang menyampaikan tujuan, yang ketiga sedang apa gitu ya, ada itunya. Iya, tadi sudah ada dibuat oleh Pak Ibu Janwara ini, itu apa ya Bu ya. Cuman itu kurangnya tidak menggunakan media elektronik ya, manual iya. gitu. Cuma udah bagus dari tulisan, beliau ada dia buatnya. Ini ada memang di situ penilaiannya penggunaan apa seperti web link atau itu memang tidak ada yang gunakan ya. Itu gimana tuh Bu ya? Saya kasih nilai juga walaupun tidak banyak. Iya Bu, itulah makanya dengan kita sampaikan kriteria tadi Bu, teman-teman ya, Bapak Ibu yang menjadi mahasiswa untuk saat ini bisa apa Bu memperbaiki untuk nanti video yang kedua, kan masih ada modul yang kedua kan Bu. Iya.
Ya yang dinilai betul nanti yang kedua terakhir itu. Ya itu dia. Jadi Nah, kalau ini itu makanya karena kita itu juga sampaikan Bu, ujiannya. kita sampaikan supaya bapak ibunya bisa melengkapinya nanti gitu. Nah, dilengkapi. Jadi intinya poin-poin itu jangan sampai tak ada gitu. Karena ketika tidak ada, kita kasih nilai sedikit, kita kasih juga nilai tapi sedikit Iya, nilainya. heeh. Nah, ya, tidak bisa dikasih 8 karena lucu pula nanti diperiksa sama Irfan sana kan. Ini kok dikasih nilai sekian padahal nggak ada gitu kan. Nah, itu apa dari kami. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Ibu enggak? Iya, silakan Bapak Ibu nanti untuk video pembelajaran yang kedua, modul ajarnya yang kedua silakan ya. Nah, tanyakan kalau apa masih ragu. Tapi kita kalau untuk kepribadian udah oke semua ya Bu. Iya, kalau pribadi ya bagus, Tidak suaranya disangsikan lagi, bagus. udah Nah, layak, sangat sangat layak. Cuma yang banyaknya di proses ya, di proses pembelajaran iya, yang harusnya nampak 4C tadi ya, berbasis pembelajaran abad 21 dan bagaimana caranya biar siswanya yang aktif gitu ya. Itu yang belum kreatif sedikit belum ya. muncul gitu. Iya, kemudian masih banyak yang teacher center betul itu ya, Iya, teacher teacher center. center. Nah, jadi seharusnya kan anak-anak mencari sendiri. Ada memang dibikin kelompok, tapi tak terlihat apa yang dibahas di kelompok. Jadi mungkin itu yang harus dilihatkan bahwa memang ada anak-anak itu mencari sendiri ya, menggali sendiri, baru mau apa, baru disimpulkan bersama-sama. Itu sebetulnya ya, mencari sendiri. Oke, ada Bu Januari ini mau mengangkat tangan, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu untuk video pembelajaran, apakah semua sudah dinilai? Karena saya lihat di modul saya itu belum dinilai. Iya, ada yang sudah, ada yang belum, Bu. Ya. Ada yang Gitu sudah, ya. ada yang belum. Ah, Karena sekali duduk kita melihat video tuh lama. Iya, Bu. Lama kan satu video saja lama kita menontonnya. Terus kita Iya. input nilainya ya Bu Anis ya. Iya, benar. Kita input nilainya satu-satu sebanyak 40 sekian tadi tuh. Satu-satu kita input. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Itu saja yang saya Iya, Bu. tanyakan. Iya, terima kasih Bu Januari ini. Kalau Bu Anis memang belum ada modul ajar pun belum dinilai masukkan ke sana, tetapi udah Bu Anis orek-orek di kertas buku Bu Anis sudah ada, cuman belum Di draftnya udah diupload ada, ya. Ibu. Nah, jadi Masih penuh pertimbangan juga Bu gitu ya, masih penuh pertimbangan gitu. Bagaimana memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Makanya ya tadi kan ini Ibu dari Rada. angka di bawah 70 tuh dari betul ya, Iya, jangan sampai di bawah 70. jadi Karena Bu Rada ya, Bu Rada kan memang bukan video pembelajaran tuh yang diupload, itu memang harus diulang. Kalau Ibu Mulyani itu kayak apa ya Bu ya, rekam layar gitu ya Bu ya, yang iya, yang materinya muncul besar, kemudian dia menjelasin gitu kan Bu, bukan kelasnya yang menjadi fokus gitu. Heeh. Itu dia. Jadi kalau apa kedepannya lah. Tapi kalau untuk Bu Rada memang harus diulang. Harus ada yang mengajar Bu Rada kemarin itu dimasukkan, diupload gitu. Iya. Oke. Bu, sedikit lagi ini tentang pembelajaran. Nah, kita kan di fase A di kelas 1. Apakah kita harus membuat per kelompok? Karena kan anak kelas 1 masih bingung kita membuatnya per kelompok gitu, Bu. Iya. Tidak di sana, lari sini gitu. Jadi belum bisa kita buat untuk per kelompok, hanya saja bisa kita bertanya gitu. Apa yang dimaksud dengan hanya ini contoh saya kan mengambil sholat fardu tuh. Hanya saja saya bisa menanyakan sholat asar berapa rakaat, begitu. Terus nanti saya buat ada tempelan gitu. Iya, itu yang saya maksud. Ibu udah menggunakan itu ya, Ibu menggunakan. Cuman kalau untuk media pembelajaran yang apa berbasis IT, Ibu bisa juga membuatnya. Misal nih, Ibu tayangkan sholat maghrib kan beda waktu kan Bu ya, cara membacanya juga untuk
untuk mencek apakah anak kita udah paham gitu, memiliki pemahaman untuk sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya. Kayak misalnya kalau sholat zuhur ibu tayangkan dia paham nggak itu. Paling tidak dia menyebut usul zuhur atau asar, terserah lah ya Bu ya, karena kan disirkan ya. Jadi kan kita ingin mengetahui itu anak itu sejauh mana memang mengetahui ibadah sholatnya gitu. Baru nanti kita menggalinya. Kalau anak kita memang sudah tahu jumlah rakaat segala macam kan kita bisa menambah dengan materi yang lain Bu. Nggak mesti yang sudah dia pahami. Itulah tujuannya pembelajaran merdeka itu menggunakan asesmen pembelajaran di awal itu Bu. Jadi ibu tayangkan misalnya orang sholat maghrib gitu ya, kan disirkan tuh. Iya kak, dijaharkan gitu. Tengok waktu pelaksanaannya juga waktu udah mulai gelap gitu. Ini kira-kira sholat apa ya yang dilaksanakan ini ya nak gitu. Berapa rakaat sholatnya gitu kan, bisa menggunakan apa IT gitu ya, tidak hanya itu. Jadi pengamatan anak itu lebih tajam. Ibu kan nanti kan 2 kali 35 menit kan Bu pembelajarannya. Jadi belum kelihatan bahwa pembelajaran ibu itu utuh gitu, belum kelihatan. Kalau hanya sekedar menjelaskan rakaat sama apa kan nggak mungkin 2,35 kan Bu. Sementara kemarin itu panitia kami berikan arahan menyampaikan bahwa memang pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu, video yang Bapak Ibu ciutkan menjadi 15 menit itu adalah dari awal sampai akhir gitu. Demikian Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, sama-sama Ibu. Tadi ada Ibu satu lagi. Tadi nampak namanya sekarang hilang. Ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Ibu Puan ya? Saya Bu. Oh iya, silakan Ibu Puan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tentang video pembelajaran itu Bu. Kan saya tuh videonya saya percepat gitu kan. Jadi maksudnya percepat itu biar nggak ada yang kebuang gitu. Tapi yang intinya saya tampilkan. Nanti saya bergerak sana sini, saya cet gitu kan. Itu nggak masalah Bu. Karena saya membuangnya sayang gitu. Karena itulah yang saya kerjakan waktu kegiatan jadi pembelajaran itu. Itu nggak apa-apa kan Bu. Tapi memang waktunya lebih dari 25 menit gitu. Apa ya Bu? Itu katanya kan harus 15. Tapi saya membuang kegiatan itu sayang, jadi saya bikin cepat gitu. Itu kayak mana Bu? Apakah harus dibuang? Apa nggak apa-apa saya cepeti gitu? Oke, udah Bu Puan. Oke, terima kasih Bu Puan. Untuk menjawab hal ini yang saya bisa berikan jawaban untuk Bu Puan adalah dalam mengedit video pembelajaran yang dijadikan 15 menit itu memang harus dipotong ya Kak, karena penjelasan intinya aja gitu. Misal di saat kita pembukaan udah sampai segini, kemudian intinya yang mana gitu kan. Anak-anak Bu Puan suruh kemarin itu membagikan kertas ya, Bu Puan membagikan kertas. Kemudian Bu Puan juga lihat ini tayangan gitu, tetapi Bu Puan tidak menggunakan infokus ya, cuma laptop kecil ya Bu Puan ya, atau saya nggak kelihatan atau nggak diambil infokusnya. Karena kalau sama Ibu Neti itu jelas ya, kelasnya jelas gitu ya, fokusnya kelihatan gitu. Nah di video pembelajaran Bu Puan apakah realnya ada infokus? Karena kalau menurut pengamatan saya tidak ada, di laptop saja gitu. Ya, memang sudah nampak aktivitasnya untuk berkelompok anaknya Bu Puan membagikan kertas ya, kerja sama ya. Saya udah kelihatan. Makanya dipotong Bu Puan setelah dia dibagi kelompok melakukan ini, udah cut. Nanti hasilnya lagi. Hasilnya misalnya dia mempresentasikan ke depan, misalnya itu dia diambil lagi, ya itu potong lagi. Terus penutup Bu Puan gitu, refleksinya gitu. Jadi nggak usah ditarik gitu, jangan ditarik gitu. Jadi nggak. Kemarin itu infokusnya ada, cuma kepala sekolah lupa bawa karena dibawa pulang sama dia, jadi nggak dibawa, lupa saya katanya. Jadi ya udah
video apa laptop aja. Iya, iya. Tapi kan memang betul dalam proses kemarin nggak ada laptop ya, apa ya Bu? Oh, mudah-mudahan untuk modul ajar 2 nanti ada ya Bu ya. Lebih bagus. Ya. Itu kendalanya ya Bu. Kita udah mempersiapkan dengan matang, ada aja gitu kan kendalanya. Iya. Iya benar. Nggak apa-apa Bu, Untuk Puan udah kedepannya mungkin tidak berusaha. lupa lagi. Iya, tapi semangatnya luar biasa, lantang suaranya luar biasa. Udah good. Jadi Bu harus dibuang lah Bu, yang ditarik itu nggak usah Iya. aja gitu ya. Iya, ditarik, Ya, yang Bu, ditarik gitu itu aja. buang aja, nanti sambung lagi. Jadi ketika anak itu bekerja apa, ya sampai dia bekerja stop kan, kalau lama anak-anak tuh kerja wow, gitu kan Bu. Nanti ketika dia hasilnya mempresentasikan, ambil lagi. Nih, ketika ibu memberikan penguatan dari apa mereka ambil. Jadi itu yang banyak-banyak gitu ya, karena kan memang lama ya Bu ya, 70 menit kan. Ya itu banyak dibuang. Jadi ambil sisi-sisi ya. Nah, untuk Ibu Puan lebih apa ya, terpandu untuk yang mana yang harus dimasukkan ke dalam video pembelajaran Ibu, jangan lupa panduan instrumen yang sudah saya sampaikan tadi. Lihat itu lagi Bu. Oh ini ya gitu. Ya Bu, makasih. Oke, iya, sama-sama. Oke, Bu Irna silakan. Ada tambahan dari Bu dosen? Bu, makasih. Ada Bu? Oke, Bu Irna silakan Bu Irna. Bu, yang itu di-upload besok RPP peduli kan Bu? Bisa diulang Bu Irna, maaf kurang kedengaran. Untuk yang di-upload besok itu modul P2RA. Iya. Iya. Untuk P2RA dulu ya. Iya, benar. Jadi itu model RPP-nya atau modul ajarnya sama dengan yang pertama kemarin itu Bu? Pada waktu P2RA kemarin tuh belum ini Bu, untuk review kemarin nggak ada rasanya saya mereview modul ajar. Yang ada di situ baru apa kemarin tuh ya, LK untuk belum berupa modul ajar enggak Bu? Apa sudah ada modul ajarnya kemarin tuh? Untuk P2RA itu Bu, modul ajar juga itu yang saya upload itu kemarin Bu. Oh iya. Iya Bu. Tapi bukan modul ajar untuk pembelajaran di kelas kan? Yang berorientasi kepada tema yang 7 itu kan Bu? Apa yang dipilih? Masih modul ajar seperti modul ajar yang pertama Bu yang saya upload. Jangan. Kalau modul ajar P2RA, Bapak Ibu mengambilnya yang apa? Berdasarkan tema. Kan ada 8 tema. Udah kita aja sampaikan kemarin kan. 6 tema untuk di SD ya. Ya kan? 7 tema untuk di MTS sama di madrasah. Yang 1 tema itu kan khusus untuk SMK kan. Jadi yang itu Bu. Jadi kalau P2RA Ibu udah mengacu kepada yang untuk apa? Untuk P5 atau P22RA itu bukan modul ajar materi pelajaran kita. Tadi Bu saya mau upload kan, tapi saya tengok ini kok masih sama dengan modul ajar yang pertama gitu. Coba aja udah ulang lagi. Karena memang mungkin Bu dosen juga belum nengok, saya belum juga nengok, masih fokus ke yang bagian pertama Bu, karena itu kan sampai tanggal 29 ya terakhir ya Bu dosen ya, sampai tanggal 29. Jadi tadi kan masih lihat aja lihat file aja yang kemarin kan. Iya. Saya upload Bu. Pokoknya dalam memilih tema hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai terambil tema untuk yang di SMP buat yang di MI gitu ya. Paling tidak itu kita paham dulu gitu. Berarti untuk modul ajar ini yang untuk P2RA ini uploadnya tanggal 31 ya Bu? Iya tuh Bu dosen ya. Kita lupa pula nih apanya. Coba kita lihat atau lihat lagi nanti dia kontrak Di kontrak belajar ya Bu ya. kapan. Bapak Ibu kontrak belajarnya kalau kami sarankan di print ya Bapak Ibu ya, karena itu kan jadwal pelajaran Bapak Ibu istilahnya kalau kita apa ya. Kalau kita kadang-kadang belum nggak ingat juga gitu kontrak dibuka. Tengok lagi nanti ya Bu Irna ya.
Ah, Iya iya Bu. oke, terima Terima kasih ya kasih. Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita minta untuk review apa PTK sama bu dosen kita, karena waktunya juga apa ya, udah harus selesai gitu. Sekaligus kan Iya. ya Bu ya? Heeh. Ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya cukup Bu Ya. dosen. Oke, Oke, kasih baik. banyak Bu Baik Anis. Bapak Ibu, terima kasih ya untuk yang apa, mudah-mudahan nanti ke depannya video pembelajaran yang Bapak Ibu buat lebih lengkap dan maksimal ya. Selanjutnya kita Amin. berikan waktu seluas-luasnya kepada Bu dosen kita untuk memberikan arahan tentang PTK. Ya, silakan Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Anis ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bergerak di PTK ya. PTK ini dia bergeraknya ke arah kesempurnaan. Yang pertama nih baru proposal, besoknya sudah harus siklus 1. Besok lagi sudah harus siklus 2. Jadi ada penyempurnaan di sana. Jadi Bapak Ibu terus mengisinya seminggu. Ya. Jadi memang waktu Bapak Ibu ini saja. Kami aja gitu Mbak Anis ya. Kami saja itu fokus juga. Apalagi kalau melihat video tuh lama nontonnya gitu kan. Nanti kalau terlupa tengok lagi ke belakang. Ada nggak tadi gitu. Jadi memang kita fokus ke PPG ini saat ini ya. Hati dan apa kita nih ke PPG. Walaupun kita banyak juga tugas-tugas lain ya. Tugas-tugas lain yang nggak bisa juga. Nah, tentang PTK ini tidak sebanyak pembelajaran bayangnya. Banyak video pembelajaran ini kita lihat ya. Kita ada suaranya Bu. Hah? Tak ada suaranya? Udah terdengar suaranya. Yang lainnya juga tidak dengar suara saya? Ibu jadi kurang jelas, putus-putus Oh. suaranya. Ya. Putus-putus Saya suaranya. bisa nge-share ya sebentar ya. Saya mau nge-share tapi Ibu buka dulu, Ibu klik yang ada tanda panah. iya. Kemudian muncul di layar Ibu kan, Ibu klik layar Ibu itu dulu. Ada tulisan share kan Bu? Ibu klik share, baru Ibu Ibu cari apanya yang mau ditayangkan. Iya, filenya itu tidak muncul dia. Oh, Kemarin filenya. bisa dia. Oh iya, kemarin bisa. Belum dibuka enggak Bu? Sudah dibuka. Atau saya baca saja dari sini ya. Nah, coba Bu. Bisa saya print juga ini. Bapak Ibu juga bisa melihat ke anunya masing-masing ya. Iya. Bisa di atas. Masih. Jadi kalau lagi dicari susah dapat. Nah ini kita ya. Hilang dia ya Bu. Ya. Di mana dia? Di sini juga bisa, tapi nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu, susah pula kan. Nah, kalau di share itu kan bisa lihat filenya, bisa juga lihat wajah Bapak Ibu. Kalau kita ngobrol nggak lihat wajahnya itu tidak enak. Oke, baik ya. Yang pertama mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, itu ada cuma 10 ya, 10 penilaiannya. Pertama judul penelitian. Nah, judul penelitian ini memang harus terlihat di situ variabel yang mau diteliti. Kalau penelitian saya 2 ya Bapak Ibu ya, 2. Pertama metode atau strategi, apalah namanya sebagai obatnya. Yang kedua apa yang mau ditingkatkan, yang diobati itu apa. Nah, jadi misalnya judulnya siapa ini ya? Misalnya judulnya, kalau di sini judulnya Ibu Irna ya. Judulnya Ibu Irna tuh di situ
meningkatkan prestasi siswa. Nah, yang prestasi siswa itu adalah satu variabel. Kemudian yang lainnya adalah metode kooperatif learning. Meningkatkan prestasi siswa dengan metode learning tipe student team achievement division atau STAR pada pelajaran asli Min 2 Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, ini kalau ini lengkap ini. Nah, lengkap judulnya ini. Jadi kalau mau dikasih nilai ini maksimal. Karena ada semua di situ pelajaran apa yang mau dilihat dengan metode apa, gitu ya, ada termasuk. Ini yang pertama. Yang kedua, ini saya coba lagi tidak bisa juga ini nih ya. Sinyal kali Bu. Bisa Kadang jadi. iya, bisa jadi. kadang pengaruh sinyal juga. Ya. Kemudian di pendahuluan. Ya, yang kedua penilaian pendahuluan ini besar ini 15. Karena dalam penelitian itu karena apa? Karena di pendahuluan itu tergambar masalah. Dan masalah penelitian itu tuh penting dalam suatu penelitian. Kenapa? Karena masalah penelitian itulah yang menjadi alasan kita meneliti. Nah, alasan kita meneliti apa? Tentu karena adanya masalah. Apa itu masalah penelitian? Itu adanya kesenjangan. Kesenjangan itu sesuatu yang tidak pas. Sesuatu tidak pas. Misalnya Bu Ines ya, Bu Ines ini sudah berusaha betul ya, setiap hari mengajar dengan metode yang Ibu Ines rasa sudah pas ya, tapi tetap aja nilai anak-anak tidak seperti yang kita inginkan. Kita inginnya KKM itu paling tidak di atas KKM lah gitu ya, maksudnya di atas nilai 8 atau apa gitu ya. Mereka ini baru dapat 7 aja, 7 ini, padahal ingin kita 8 padahal udah berusaha rasanya. Berarti itu yang sudah itu berarti kan ada masalah, berarti ada usaha tetapi hasilnya belum pas. Nah, ini alasan kita untuk mengadakan penelitian. Tetapi kita mengatakan nilainya belum pas itu kita kasih itunya bukti-buktinya. Misalnya usaha yang sudah dilaksanakan itu adalah guru sudah menggunakan metode misalnya active learning gitu, atau metode atau pendekatan cooperative learning dengan tipe ini gitu. Dan metode ini bisa untuk meningkatkan kerjasama siswa, dan kalau mereka bekerjasama itu bisa meningkatkan apa gitu ya. Ternyata mereka tidak bisa juga, masalahnya. Dan dengan pertama prestasi itu nilai ya, nilainya apa. Tapi kalau ingin kita beraktivitas sudah dengan tipe cooperative learning, tetapi mereka aktivitasnya belum juga maksimal, dilihat dari masih banyak yang tidak bertanya ketika bertanya. Kemudian mereka masih aktivitas apa saja ya selain bertanya, menjawab pertanyaan itu belum antusias ketika menjawab pertanyaan guru, atau mereka masih sering ngantuk misalnya itu, atau mereka sering terlihat bosan. Itu aktivitas itu ya, aktivitas itu harus ada namanya gejala. Nah, jadi kita sampaikan masalahnya, kemudian ada gejala-gejalanya, barulah berdasarkan itu semua kita ingin melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan judulnya apa. Ini dia masalah penelitian. Nah, ini ada semua di poin nomor 2 yang penelitian ini terkait menyajikan masalah nyata dalam pembelajaran. Jadi yang harus di lokal itu apa yang terjadi? Kalau Pak Islahul tuh siapa namanya Pak Islahul? Yang di sampingnya saya tidak ini ya. Kalau di PTK-nya kata-katanya tidak hafal juga ya. Jadi kalau itu dalam penelitian itu tuh ada catatan kakinya. Jadi jangan sebutkan namanya. Ini adalah ucapan dari salah seorang siswa. Nah, gitu Pak Islahul. Pakai catatan kaki gitu ya. Cara menyampaikan masalah Pak Islahul beda pula dia sendiri kan. Tapi itu bisa pakai catatan kaki gitu.
dari siswa saya. Ini masalah penelitian. Nah, memang ketika sebelum nyampe masalah penelitian itu kita sampaikan dulu apa namanya ya, gambarannya bahwa kakek pelajaran itu penting misalnya, atau kakek belajar itu penting karena bisa meningkatkan prestasi gitu ya. Dan salah satu dan di antara yang bisa mempengaruhi belajar itu adalah metode, media dan sebagainya. Sampai baru baru mengerucut ke permasalahan yang kecil kita hadapi di sekolah. Apa saja pokoknya ya yang masalah yang di sekolah. Nah, kita ingin memperbaiki dengan apa? Nah, disampaikan. Kita dengan metode kita ingin teliti. Nah, kalau di kita kampus itu kalau di mahasiswa itu dituntut juga untuk menyampaikan kenapa kita memilih metode itu. Ya, ya Bu. Jadi kenapa dia memilih start tadi? Alasannya apa? Sampaikan itu. Nah, alasannya bukan dari kita, tapi dari orang lain. Nah, ya, bahwa menurut si menurut si metode start ini bisa meningkatkan keaktifan siswa. Nah, kan kooperatif learning itu kerjasama ya, pembelajaran yang melibatkan siswa, ya, mereka bekerjasama. Nah, itu alasan perlu disampaikan alasan. Nah, di sini nilainya akan tinggi kalau semuanya lengkap. Ada masalah, ada penyampaian gejala-gejala permasalahan tadi itu, gejala-gejala tadi itu ya tadi itu apakah kalau tentang nilai, meningkatkan nilai misalnya harus sesuai pula gejalanya nilai itu sekian sekian persen di bawah sekian persen yang nilainya sekian, nah, ada data-datanya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa nilainya rendah, ada data-data gitu ya. Nah, kasih catatan kaki. Ini nilai harian, misalnya harian. Kalau kita bilang sekian persen baru yang dapat nilai sekian itu catatan kakinya kapan itu dilaksanakan, ini nilai harian atau nilai ulangan atau nilai apa gitu ya. Nah, jangan-jangan nilai ujian semester ya, karena kalau penelitian ini kagak ilmuannya kan inginnya yang nyata-nyata, ada buktinya. Makanya kita buktikan, maksudnya kita ini kan bahwa ini pada nilai ulangan misalnya. Banyak ya, dalam mengungkapkan masalah itu. Jadi kalau itu tidak terlihat dalam bulan, kelihatan sekali anjloknya nanti. Karena 15% hanya dari 6 kali 15, jadi sayang ya, jadi diharapkan nanti di pendahuluannya terlihat dia masalahnya. Kemudian rumusan masalah itu seperti ini yang lagi terbuka oleh saya, ini punya ibu saya, nah ya, Ibu Irna ini banyak sekali rumusan masalahnya ya, banyak sekali, ada 3. Sebetulnya kalau PTK ini tidak usah banyak-banyak, 1 aja masalahnya. Apakah, nah gitu ya, apakah nilai atau apakah prestasi belajar fikih dapat ditingkatkan dengan metode start aja. Jadi kalau di sini banyak nih, ada 3, harus banyak-banyak rumusan masalahnya. Nah, sebelum ke rumusan masalah, identifikasi masalah dulu, identifikasi masalah yang banyak. Nah, ya kalau tentang prestasi ini misalnya identifikasi masalahnya bahwa hasil belajar itu dipengaruhi oleh pelajaran, kemudian prestasi belajar itu dipengaruhi oleh keaktifan siswa, misalnya banyak masalahnya. Kemudian keaktifan siswa itu dipengaruhi oleh strategi yang disampaikan oleh guru. Dan seterusnya, mungkin 5 ada identifikasi masalah. Kemudian dibatasi masalah
masalah tersebut, pembatasan masalah. Kalau Bu Irna ini cuma ada pembatasan tapi identifikasinya tidak ada. Kemudian dibatasi masalahnya. Jadi batasi pada prestasi belajar dengan penerapan metode STAR. Dengan tipe STAR. Nah, baru setelah itu dirumuskan masalahnya. Rumusan masalahnya satu aja. Nah, kalau di sini kan ada 3 nih, ada 2 nih, jadi satu aja. Apakah penerapan metode cooperative learning tipe STAR dapat meningkatkan prestasi belajar? Prestasi belajar fikih kelas 5 di min 2, nah gitu, itu saja. Yang bagaimana prestasinya tidak usah, ya tidak usah dibikin dalam rumusan masalah. Kemudian tujuannya harus sesuai dengan rumusan masalah. Nah, di sini kan ada disampaikan di penilaian rumusan masalah itu 5 nilainya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya sama dengan rumusan masalah. Lalu rumusan masalahnya apakah penerapan metode kan dan seterusnya. Nanti tujuannya adalah untuk mengetahui apakah metode kita dapat meningkatkan prestasi belajar. Nah, gitu ya, belajar fikih harus senada ya, senada. Nah, ini nilai 5. Nah, setelah itu ada manfaat. Nah, manfaat ini kan seperti disampaikan juga di proposal Bapak ini ada nih ya, manfaatnya untuk guru, untuk siswa, untuk sekolah. Manfaat itu namanya. Manfaat ada 2, manfaat praktis, ada juga manfaat secara teori. Kalau manfaat secara teori mungkin untuk meningkatkan wawasan para pendidik bahwa metode ini bisa untuk meningkatkan prestasi belajar. Jadi ada penambahan teori untuk menambah hasil penelitian bahwa jadi secara teori dia. Nah, sedangkan yang manfaatnya untuk siswa, untuk guru, untuk sekolah itu adalah manfaat secara praktis. Nah, ini dilihat juga nih, apakah dalam laporan PTK itu ada manfaat secara praktis dan secara teoritisnya. Ini yang ini masih bab 1 ini. Kemudian di bab 2 ada kajian pustaka. Di kajian pustaka ini wajib ada yang variabel yang kita teliti tadi itu. Apa yang variabel yang tadi dicontohkan tadi adalah prestasi belajar. Itu harus ada penjelasan tentang prestasi belajar. Prestasi belajar itu apa? Itu variabel pertama ya. Variabel kedua tadi kan metode STAR. Nah, itu harus pendekatan dulu ya, pendekatan cooperative learning itu apa? Nah, salah satunya adalah nah, wajib ada adalah langkah-langkahnya. Kelemahan STAR itu kelebihannya apa, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya pertama 2, 3 harus ada. Kenapa harus ada? Karena nanti ketika penelitiannya itu digunakan nanti untuk melihat praktekkan oleh guru. Nah, kita jadikan dia lembar observasi. Apa saja langkah guru dalam mengajar. Sesuai tidak dengan STAR tadi. STAR yang ada di teori. Teorinya ada langkah-langkah menurut siapa gitu ya. Itu wajib ada itu. Wajib ada yang satu variabel yang kita sebutkan di judul dengan langkah-langkah pembelajaran itu. Ya, kalau dia tidak ada berkurang nanti nilai. Ya. Kemudian bab 3 metode dan prosedur penelitian. Nah, ini penting ini untuk melihatnya langkah-langkah kita dalam penelitian itu seperti apa. Pertama kita sampaikan jenis penelitiannya adalah PTK. Nah, ya. Kita PTK dia ada beberapa langkah perencanaan ya Bapak Ibu ya, kan ada berapa siklus. Nah, ini nantinya ada 2 siklus gitu ya. Kemudian di dalam penelitiannya tidak hanya itu, tapi juga ada nanti
tempat dan waktu dan tempat. Jadi ini dilaksanakan pada semester ganjil ya Pak Bu ya, semester ganjil atau semester pertama, semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Tempatnya di Min mana atau di Sanawiyah mana gitu ya. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian itu adalah tempat kita mendapatkan data. Yang kita observasi itu siapa? Guru ya, guru kan yang kita observasi kan guru yang sedang mengajar stat tadi. Sesuai nggak dia mengajar stat? Maka guru dia adalah sebagai subjek. Berarti pertama guru. Lalu apalagi kita ingin kasih prestasi siswa kan? Prestasi siswa bukan prestasi kepala sekolah. Nah, maka subjek penelitiannya adalah siswa. Jadi dua subjek penelitiannya. Pertama guru, yang kedua siswa. Lalu objek penelitian apa? Objek penelitian adalah peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan stat. Itu objek penelitian. Ada semua di sini ya Bu ya, disampaikan di sini. Metode apa saja. Kemudian perencanaannya menyiapkan lembar observasi. Lembar observasinya apa? Langkah-langkah pembelajaran stat tadi. 2-3. Kalau di lajurnya itu ya tidak. Jadi kalau ada di situ disampaikan ya kita cek isiannya, tapi kalau tidak disampaikan oleh guru. Tapi ada dua model tuh, ada juga yang membuat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tersampaikan dengan baik berarti 5 poinnya. Tidak tersampaikan dengan baik mungkin 1 atau 2. Ada juga yang membuat lembar observasinya seperti itu. Bisa ya tidak, bisa per poin ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu lembar observasi. Nah, ini apa ya? Nah, itu disampaikan dalam metodologi penelitian bab 3. Disampaikan juga di situ tuh teknik pengumpulan datanya pakai apa. Jadi kita sudah menyebutkan berarti tekniknya pertama observasi. Untuk melihat observasi untuk apa? Untuk melihat pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Apakah sesuai dengan metode dengan stat tadi ya. Yang kedua apa? Kalau prestasi belajar apa tekniknya berarti? Teknik pengumpulan datanya. Tentu dengan tes ya. Tes. Untuk mengetahui anak itu tinggi nilainya tentu dengan tes. Nah, makanya teknik pengumpulan data kedua adalah tes. Tes ini dibuat sesuai dengan maksudnya isinya ya, kisi-kisinya sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Nah, makanya tadi itu ada yang mengatakan bahwa di judul tuh harus disampaikan materinya. Jadi dalam pelajaran fikih materi jinayah misalnya ya. Jadi di situ disampaikan bahwa soal-soalnya berkaitan dengan jinayah. Nah, itu tesnya. Jadi makanya judulnya itu. Jadi kalau saya karena dikasih materinya silakan, tak dikasih materi silakan dalam judul ya, dalam judul. Tapi mata pelajaran ya. Kenapa? Pertama dia terlalu panjang kalau ada judulnya. Yang kedua bisa jadi nanti dalam siklus itu tidak hanya 2 siklus ya, banyak siklusnya. Kalau judulnya itu juga kan enggak itu ya. Nah, jadi bisa jadi 2 bahasan nanti dalam PTK. Makanya tidak perlu dikasih materi. Tapi ketika di sini di dalam metodologi penelitian ini sampaikan bahwa ini sesuai dengan bahwa tesnya nanti soalnya sesuai dengan materi yang diajarkan. Yaitu berjudul pada siklus pertama misalnya tentang jinayah, siklus kedua tentang apa? Gitu. Atau sama-sama jinayah nanti siklus pertama. Tapi bagusnya itu berbeda. Beda ya antara siklus 1 dengan siklus 2 materi yang diajarkan. Makanya di judul itu tidak disebutkan materinya. Nah, ini
Kemudian ada analisa datanya. Ini di bab 3 juga nih. Analisa datanya ini sudah ada kesepakatan sekarang ya, saya lihat di modulnya gitu juga. Ini kualitatif. Jadi tidak menggunakan rumus-rumus perbandingan antara ini dengan ini, tidak pakai testi gitu ya, tapi pakai kualitatif aja. Bapak Ibu menyampaikan saja ketika nilainya yang pertama sekian ya, misalnya 7 rata-ratanya, kemudian ada peningkatan 7,3, itu berarti sudah meningkat. Ini rata-ratanya saja. Jadi nilai anak-anak semuanya dirata-ratakan, setelah dites ya dirata-ratakan, berarti nilainya segini. Besoknya berapa nilainya? Berarti ada peningkatan. Gitu aja. Jadi dia kualitatif bukan kuanti. Nah, ini kalau PTK nih ya. Nah, kemudian hasilnya yang tadi itu kita sampaikan kesimpulannya, kemudian saran-sarannya bisa jadi nanti dalam siklus 1 itu berbeda dengan siklus 2 yang kita gunakan. Berarti sarannya kalau menggunakan media, jadi start ini bagus. Nah, gitu ya. Kemudian siklus 2 kita tambahkan media. Ternyata akan lebih bagus lagi kalau ada medianya. Jadi disarankan agar guru-guru menggunakan media ketika melaksanakan. Nah, gitu. Sarannya berkaitan dengan hasil penelitian. Nah, jadi tidak kesaran-saran yang di luar penelitian. Nah, ini barangkali yang kalau dilampirkan lembar observasi kita tuh dilampirkan, soal dilampirkan, nilai-nilainya dilampirkan, semuanya untuk melihat memang itu dilaksanakan. Itu barangkali ya kalau di PTK itu. Kalau model-model bagaimana penulisannya banyak itu ya, banyak contoh-contohnya. Tapi tetap pada ini kita bahwa kita yang kuali ya. Jadi PTK-nya ada yang kuali, ada yang bilang dia kualitatif, ada yang bilang dia kuantitatif. Jadi kita yang ini kualitatif. Jadi tidak perlu pakai rumus-rumus, itu tidak perlu. Jadi cukup diungkapkan dengan kalimat Bapak Ibu apakah ada peningkatan atau tidak peningkatan. Tapi tentu harus ada buktinya ya, dia meningkat itu kalau memang nilai-nilainya seperti apa saja, rata-ratanya berapa. Nanti setelah dengan metode STAT berapa, sehingga ada peningkatan atau tidak. Jadi ada alasannya kita mengatakan dia meningkat atau tidak. Jadi tidak perlu pakai rumus-rumus seperti yang testi kalau yang itu ya. Tidak perlu. Nah, itu jadi cari nanti contoh yang tidak pakai rumus-rumus begitu nanti kalau mau mencari contoh penyajian PTK ini. Itu barangkali dari saya ya, Bu Anis dan kawan-kawan peserta PPG. Kalau ada pertanyaan silakan. Luar biasa ya Bu penjelasannya Bu Anis sampai sampai paham jadinya gitu. Karena memang masalah PTK ini buat guru-guru Bu, apalagi kalau kami di swasta kan kurang dicambuk untuk Bu, untuk membuat PTK itu ya Bu, karena biasanya kalau di sekolah negeri kan PTK merupakan salah satu syarat untuk peningkatan kompetensi guru dan hubungannya kepada kenaikan pangkat. Tapi kalau di kita swasta lain lagi Bu jadi memang untuk di kami guru-guru swasta hal ini memang hal yang sangat mencerahkan apa yang Ibu sampaikan tadi gitu. Baik Bapak Ibu, sangat luar biasa penjelasan dari Bu dosen, jelas sebenarnya, tapi nggak apa-apa jika Bapak Ibu ingin menanyakan menanggapi apa yang sudah yang dipaparkan oleh Bu dosen, kita persilakan. Jangan keliru lagi nanti, tadi jelas banget. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Bu Neti mungkin masih ada salah buat atau agak menyimpang dari yang dijelaskan oleh Bu dosen. Di metode ya Bu Mei. Iya, PTK Neti di metode penelitiannya kan memang sudah Neti baca itu di awal kan judulnya pendekatan prestasi. Tadi aku menerangkan Neti sambil nengok PTK Neti. Iya. Ini di metode penelitian Neti itu memang ketemu
Iya, keaktifan. Iya iya iya. Biar Bu nanti ini baru-baru terbaca Bu. Ya. Jadi, Berarti Bu, mm-mm. lagi berarti kan kami semalam kan ngirim proposal saja yang di tahap 1. Berarti yang di tahap 2 proposalnya ditambah dengan yang selanjutnya di bawah ke observasi. Pembahasan, Bu. Pembahasannya ditambah Ada pembahasan untuk siklus 1. Nah, silkus-silkusnya itu. Berarti yang proposal atas tetap dikirim? Ya, tetap Bu. Jadi itu kan proposal itu kan bab 1, Ya. bab 2, bab 3. Nah, babnya tambah aja. Jadi yang dari 1 sampai 3 itu tetap ada. Ya, Bu. Berarti setiap pengiriman PTK apa yang sudah kita kirim awal di 1 ditambah kedua kita kirimkan secara utuh lagi, nanti yang ketiga hasilnya seluruhnya terkirim semua ya Bu? Iya betul, seluruhnya terkirim semua. Ya. Terima kasih pengarahannya Bu, dan yang dilihat memang ini memang banyak salahnya. Enggak banyak salah. Jadi memang itu harus linear gitu ya. Kalau memang judulnya keaktifan, maka keaktifan pula. Iya, betul ya. Gitu kan. Tapi kalau judulnya prestasi atau nilai, dalamnya tentang nilai juga gitu ya. Iya, Bu ya. Mana-mana. Makasih ya Bu Mai. Sama-sama Bu Neti. Oke, silakan yang lain. Sayang loh, tak ditanyakan. Sayang sekali. Gunakan kesempatan emasnya Bapak Ibu. Iya. Kemudian tentang apa? Tentang instrumen yang digunakan atau teknik pengumpulan data. Kalau tadi kan saya bilang observasi itu memang kalau pembelajaran observasi. Bagaimanapun juga pasti observasi karena untuk mengajar mungkin pakai tes kan. Guru mengajar apakah dia betul mengajarnya dengan stat, apakah betul dia mengajarnya dengan discovery learning, atau apakah dia betul mengajarnya dengan apa lagi, pokoknya dengan berbagai macam metode itu kan dilihatnya dengan observasi. Jadi memang teknik pengumpulan datanya adalah observasi, instrumennya lembar observasi itu, langkah-langkahnya, kemudian di sebelahnya dilaksanakan apa tidak, iya tidak gitu ya. Kalau dilaksanakan iya di checklist ya. Kalau tadi dilaksanakan tidak. Jadi nanti yang iyanya misalnya ada 10, yang tidaknya 2. Berarti kan persennya banyak tuh. Ya, berarti kalau persen itu pelaksanaannya, berarti kan bagus pelaksanaannya. Cuma 2 yang tidak gitu ya. Ini yang observasi. Nah, untuk yang keduanya itu bisa macam-macam. Kalau aktivitas siswa tidak bisa dengan tes menengoknya dong. Aktivitas siswa gimana pula menengok dengan tes kan? Dengan apa kira-kira menengoknya? Dengan observasi juga. Ya, apakah siswa itu rajin mencatat, apakah siswa itu rajin bertanya, apakah siswa itu antusias, apakah siswa itu aktif lah gitu ya, yang menunjukkan keaktifan itu kan dengan observasi. Nah, itu tak boleh salah juga dalam memilih instrumen itu, teknik pengumpulan data. Nah, ya, jadi kalau judul kita aktivitas, berarti harus observasi yang digunakan. Tapi kalau nilai apa berarti? Tes. Nah, tes pasti tes, tidak mungkin dengan observasi. Nah gitu, begitu saja sebetulnya penelitian tuh. Yang penting dia cocok sesuai. Tetapi kalau menengok motivasi siswa, jadi pembelajaran ini untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, motivasi itu dilihat dengan apa? Bisa nggak dilihat dengan observasi? Mungkin bisa, tapi kurang valid. Yang lebih pas menurut para peneliti adalah angket dengan pertanyaan, karena motivasi itu di dalam, tidak bisa dilihat. Beda dengan aktivitas itu kan bisa dilihat, makanya dengan observasi menengoknya apakah anak itu aktivitasnya bagus atau tidak. Tapi kalau motivasi itu kan dari dalam, makanya dengan angket, dengan beberapa pertanyaan. Nah gitu, jadi itu penting juga tuh pemilihan alat untuk mengambil data. Nah itu
Berarti, itu melanjutkan tadi Bu Neti tadi ya, kalau udah prestasi, kalau udah aktivitas saja. Nah, gitu ya, dari awal sampai akhir itu saja yang dibicarakan. Enggak campur-campur. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ya, silakan Bapak Ibu. Semakin jelas ya. Kalau Bu Neti kayaknya bertanya cuma enggak dengar suaranya. Dilihat dari PTK Neti, sepertinya kesalahan pada itu metode penelitiannya tuh Neti mungkin entah tersilap entah gimana semalam itu kan. Terus maaf sebelumnya juga mungkin tak ada koreksi dari Bapak dosen tentang itu pun Neti tak melihat betul. Jadi semalam ketika disuruh kirim PTK ya udah langsung kirim aja, pikir udah aman aja gitu Bu. Nah kalau dilihat apanya sepertinya memang kesalahan pada metode penelitiannya. Kalau untuk yang lainnya nanti tengok alhamdulillah aman. Tapi mudah-mudahan besok diperhatikan lagi ya Bu ya. Iya, oke. Ya Bu, itu aja Bu ya. Iya, oke. Bu Anis, kayaknya Bu Leni masih modul ajar yang di uploadnya di. Iya, oh iya Bu, Ya, iya. nggak salah lah. Iya. Belum di apanya, belum dirubahnya. Mungkin nanti dirubah ya Bu Leni ya. PTK Bu. Iya, PTK. Kalau tak salah. Iya. Bu Leni yang ngirimkannya modul ajar. Yang iya, tapi kalau nggak salah udah ditukar. Udah tukar ya? Udah diganti Bu. Ah, Nanti dilihat lagi ya Bu ya. nanti dicek lagi ya. Cek lagi. Ada lagi Bapak Ibu, silakan ditanya-tanya supaya nanti lebih sempurna lagi. Di siklus 1 dan siklus 2 karena sampai siklus 2 ya Bu ya. Iya, siklus 2 sudah laporan lengkap ya. Gimana? Jelas? Tadi kan saya bicara kualitatif, kuantitatif. Tahu Bu bedanya Bu? Ini Bapak sudah ada mungkin nanti itu ya Pak Islahul. Ya Pak Islahul. Tahu nggak bedanya kualitatif dengan saya kan bilang tadi poin kita kualitatif kan banyak contoh PTK tuh, tapi kita memilihnya yang kualitatif. Jadi kalau yang itu yang itu yang angka pakai rumus-rumus yang kuanti. Kita nggak pakai rumus-rumus. Ya kuali itu nggak pakai rumus-rumus. Jadi yang kita pilih itu yang kualitatif yang tak pakai rumus-rumus ya Bu. Nanti itu. Ini mengingatkan aja lagi biar nggak nanti ditengok kok beda-beda nih laporan PTK orangnya gitu. Iya. Mantapkan diri. Kita yang kualitatif. Kalau yang pakai rumus itu berarti kuantitatif ya Bu. Kualitatif. Iya, tapi kalau PTK diharuskan kualitatif saja. Iya, yang kita ini ya. Iya. Ada beda-beda pendapat juga. Ada yang bilang kuanti katanya. Tapi kita yang untuk guru ini apalagi yang PPG ini yang saya baca itu katanya yang kualitatif. Penjelasan secara apa ya Bu, penjabaran narasinya ya. Nah iya, penjabaran kita saja menjelaskannya. Walaupun ada hitung-hitungan juga yang presentasi tadi itu ya, saya bilang tadi itu terus nilai rata-rata kan. Tapi dijelaskan lagi dengan bahasa kita kan Bu. Iya, angka tersebut. Oke, jelas banget ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti semakin lancar ya dalam melaksanakan PTK-nya. Karena Bapak Ibu masih panjang langkahnya, saya lihat ya masih umur 40-an lah ya Bu, kan masih lama tuh untuk pensiunnya. Mudah-mudahan nanti iya dengan bagusnya PTK Bapak Ibu cepat nanti jadi naik golongannya, naik pangkatnya gitu. Karena memang di PNS saya lihat syaratnya itu ya Bu ya. Syaratnya itu. Makanya saya merasa rugi nih gitu. Dan saya sangat beruntung sekali gitu malam ini dapat pencerahan dari Bu Maimun juga. Sama-sama kita dapat pencerahan. Saya juga dapat pencerahan. Luar biasa Bu dosen kita. Oke. Kita kan beda lahan ya. Iya, lahannya beda ya Bu ya. Oke Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Jangan malu-malu Bapak Ibu. Kalau Bapak biar nanti tepat PTK Bapak Ibu gitu. Karena ini penting. Kalau tidak ada, sudah 1 jam
setengah ya Bu ya kalau dari kita jadwalkan. Nggak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita tutup saja pertemuan kita biar kita bisa istirahat dan bisa melanjutkan aktivitas besoknya dengan lebih berkualitas ya. Kita tutup Bu dosen? Iya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu dosen yang sudah memaparkan bagaimana PTK itu dibuat dengan mudah sebenarnya ya. Kalau mendengar penjelasan Ibu tadi kebayang gitu, karena memang kita guru udah menghadapi itu gitu ya. Cuma selama ini meraba-raba apa ya di sini gitu. Sekarang jelas, oke. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti semakin lebih baik untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Kita tutup saja pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ambil foto ya. Ibu Rada boleh dibuka kameranya, Bu Rada. Sudah semua. Satu orang yang tidak hadir ya, siapa ya? Siapa Bu Neti? Pak Ketua? Mulyani. Bu? Oh iya ya Bu Mulyani ya yang nggak hadir bisa ya. Iya. masuk. Bu Rada boleh dibuka kamera? Bu Rada masih di situ? Oh sepertinya udah ini. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya. Mohon izin untuk menutup Gmail-nya.